Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Baik, sebelum melakukan pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah berdoa, ada baiknya juga kita menyiapkan LKS dan juga buku tulis apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. Selain itu, pakaian juga harus rapih agar memberi kenyamanan saat kalian belajar. Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, kita mulai materi hari ini. Kalian bisa lihat LKS kalian di halaman 40. Memperagakan gerak tari dengan tata pentas. Apa itu tata pentas? Tata pentas bisa disebut juga sebagai scenery atau pemandangan latar belakang atau background tempat memainkan lakon. Nah, tata pentas ini dalam pengertian luas bisa juga kita artikan sebagai suasana seputar gerak laku di atas pentas. Dan semua elemen-elemen visual atau yang terlihat oleh mata yang mengitari pemeran dalam pementasan. Dari dua pengertian di layar kalian dapat disimpulkan bahwa tata pentas itu adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung guna menunjang seorang pemeran memainkan lakon. Nah, suatu pertunjukan apapun bentuknya selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Nah, pemanggungan digunakan untuk menyebutkan suatu pertunjukan yang dipergelarkan dan diangkat ke atas pentas guna untuk dipertontonkan. Bentuk pemanggungan atau bentuk pentas ada bermacam-macam. Macam-macam panggung atau pentas yang pertama adalah proscenium atau figura, di mana panggung konvensional ini memiliki ruang proscenium atau bingkai gambar melalui mana penonton menyaksikan pertunjukan. Jadi bisa kalian lihat nih penonton duduk di sini. Nah, dari depan ini terdapat sebuah kotak yang menyerupai sebuah bingkai. Kalau kalian punya figura foto atau bingkai foto, itu foto kalian dimasukkan ke dalam sebuah bingkai. Nah, itu ada garis coklat kayunya, itu disebut figura atau bingkai. Makanya di sini terdapat seperti bingkai. Nah, di belakang terdapat aksesoris atau properti tambahan. Seperti ini adalah bentuk latar belakang atau bentuk panggung dari proscenium. Yang kedua ada portable atau panggung portable adalah panggung yang dibuat secara tidak permanen. Seperti kalian lihat di sini terdapat rangka. Nah, dari rangka-rangka ini bisa kalau kalian dalam mainan itu biasanya bongkar pasang. Jadi, misalnya ini di depan gedung nih, terlihat ya di sini ada tanda 1F atau lantai 1. Nah, di sini panggung dibuat di lantai 1 di outdoor atau luar ruangan. Tapi selain di luar ruangan, di dalam ruangan panggung portable juga bisa digunakan. Nah, panggung portable ini bisa dibongkar pasang atau dipindah-pindah sesuai tempat di mana kita mau melakukan pertunjukan lakon atau tari. Yang ketiga ada panggung arena. Panggung arena merupakan bentuk panggung yang paling sederhana dibandingkan dengan bentuk panggung yang lainnya. Nah, di sini dapat kalian lihat terdapat beberapa contoh gambar dari panggung arena. Yang pertama bisa kalian lihat di sini. Di mana nih penonton-penonton ini mengelilingi panggung. Ini panggung di tengah-tengah, semuanya ini adalah penonton. Namanya adalah panggung arena kubus. Karena apa? Di sini panggung dikelilingi oleh penonton yang membentuk sebuah kotak tempat duduk penontonnya, makanya disebut kubus. Kalau yang ini letter U. Nah, di sini panggungnya nih. Nah, ini arena letter U. Lalu ada panggung arena letter V. Nih, bisa kita lihat ini membentuk tanda V dan di sini adalah panggungnya. Lalu ada juga panggung arena setengah lingkaran, di mana tempat duduknya melingkar. Kalau tadi kita lihat membentuk sudut, kalau ini melingkar atau melengkung. Nah, di sini adalah panggungnya. Ada lagi kalau tadi setengah lingkaran, nih ini adalah panggung.
Nah, yang garis-garis kotak ini adalah tempat duduk penonton, di mana disebut panggung arena melingkar. Nah, ini untuk contoh polosnya, dan ini adalah bentuk dari ketika ada pertunjukan. Di sini penontonnya mengelilingi di depan, ini adalah panggungnya. Nah, ini disebut bisa letter V, bisa setengah lingkaran. Selanjutnya, dalam memperagakan gerak tari, kita tentu saja membutuhkan tata rias. Nah, tata rias ini merupakan aspek khusus yang memiliki berbagai macam kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Berdasarkan fungsinya, rias dibagi menjadi 8. Yang pertama ada rias aksen, di mana rias ini memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Lalu yang kedua ada rias jenis, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan menjadi perempuan, atau begitu pula sebaliknya, perempuan yang memerankan sebagai laki-laki. Yang ketiga ada rias bangsa, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan aksen dengan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Seperti misalnya kita sebagai orang Indonesia, kita mau memerankan bangsa Amerika. Nah, seperti apa rias bangsa atau yang khas dari negara tersebut. Lalu ada rias usia, merupakan riasan yang mengubah seorang pemuda atau remaja, pemuda-pemudi menjadi orang tua usia 70-an, kakek atau nenek. Jadi merubah yang tadinya tua menjadi muda, atau sebaliknya, yang tua menjadi terlihat lebih muda. Lalu ada rias tokoh, diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Misalnya, tokoh tersebut adalah tokoh antagonis yang jahat. Biasanya dikhususkan karakter jahat dengan alis yang tebal dan juga mata yang melotot dengan sedikit merah-merah di sekitar mata. Itu biasanya rias tokoh. Jadi memberikan detail atau spesifik khusus pada sudut wajah atau riasannya. Lalu ada rias watak, merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan pemain, sama tidak jauh beda dengan yang rias tokoh. Lalu ada rias temporal, merupakan riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Jadi ketika seorang memerankan beberapa tokoh, nah dia bisa dirubah secara cepat. Lalu ada rias lokal, merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Jadi riasannya itu disesuaikan di mana tempat tokoh itu bermain. Misalnya di pedesaan, nah riasannya seperti apa orang-orang pedesaan. Di orang perkotaan, seperti apa riasan orang perkotaan, seperti itu. Selain tata rias dan bentuk pentas, ada juga tata busana. Nggak kalah pentingnya juga nih, nggak cuma wajah aja yang diberi hiasan, panggung yang diberi hiasan, tapi juga tubuh dari si pemain lakon ini harus diberikan hiasan. Nah, tata busana atau pakaian tari merupakan segala sandang atau perlengkapan aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Fungsinya untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas apa isi dari tarian tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata busana, yang pertama, busana tari hendaknya enak dipakai dan sedap dilihat oleh penonton. Jadi, busana tari ini haruslah sesuatu yang cocok atau pas ketika dilihat oleh penonton, terlihat sopan, terlihat bagus, seperti itu. Lalu yang kedua, penggunaan busana selalu mempertimbangkan isi atau tema, sehingga mampu menghadirkan suatu kesatuan antara tari dan tata busana. Jadi antara tema dan busana yang dipakai itu harus sesuai. Apabila tema tari tradisional ini adalah seperti misalnya Ramadan Sinta, itu kan otomatis pakaiannya harus seperti kerajaan. Tidak mungkin dong ketika kalian memainkan Ramadan Sinta tapi kalian memakai baju casual, celana levis atau jeans, baju kaos, itu tidak sesuai dengan isi dari tarian. Lalu ada penataan busana, hendaknya mampu merangsang imajinasi penonton. Jadi maksudnya adalah penonton bisa membayangkan atau mengimajinasikan, jadi zaman dulu tuh orang-orang menggunakan pakaian seperti ini ya. Tidak seperti sekarang yang menggunakan pakaian yang umum atau yang biasa. Lalu yang keempat ada
Desain busana harus memperhatikan bentuk-bentuk gerak tari. Jadi busana yang digunakan tidak boleh mengganggu gerak tari yang akan dilakukan. Jadi busananya itu harus sesuai dan harus simple agar tidak terlalu ribet ketika menarikan lakon. Selain itu, ada busana sebaiknya dapat memberi proyeksi kepada penarinya. Jadi memberi proyeksi itu maksudnya ketika si penari itu menggunakan busana itu, orang tuh bisa melihat seakan-akan, oh tokohnya itu dulu seperti ini, oh ternyata dia cocok menggunakan atau memerankan peran tersebut, seperti itu. Dan ketika dia menari atau memainkan lakon itu sesuai dengan dan cocok dengan watak dari si tokoh tersebut. Setelah itu yang terakhir ada keharmonisan dalam pemilihan atau perpaduan warna-warna busana. Jadi busana yang dipakai oleh penari atau pelakon ini tidak boleh asal. Harus ada perpaduan dan pemilihan warna yang tepat, karena jika ada tabrakan warna itu otomatis syarat pertama yaitu enak dipakai atau sedap dilihat penonton itu akan menjadi gagal. Tidak akan terjadi hal yang pertama tadi. Selanjutnya, jenis busana. Tata pakaian terdiri dari beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pakaian dasar, sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya. Jadi seperti misalnya pakaian kerajaan, sebelum pakaian kerajaan dipakai pasti ada baju dasar, ada pakaian dasarnya, busana dasar yang membuat si pakaian utamanya ini tidak membuat penari ini gerah atau tidak enak bergerak. Lalu yang kedua ada pakaian kaki, sebagai pakaian yang dikenakan pada bagian kaki. Pakaian tubuh sebagai pakaian pokok yang dikenakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai pinggul. Kalau tadi pakaian dasar sebelum menggunakan pakaian utama, nah yang ketiga ini adalah pakaian utamanya, pakaian luarannya yang memang dipertontonkan kepada penonton. Lalu yang keempat ada pakaian kepala, sebagai pakaian yang dikenakan pada bagian kepala. Apakah itu mahkota, apakah itu tusuk konde, apakah itu kalung berbagai macam yang ada di kepala. Lalu ada yang terakhir perlengkapan aksesori, sebagai perlengkapan yang melengkapi keempat pakaian. Jadi diletakkannya nggak cuma di kepala tapi di seluruh badan dari atas sampai bawah. Memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan. Jadi perlengkapan ini nggak cuma diberikan asal tapi juga memberikan efek dekoratif khusus, memperlihatkan detail-detail apa saja yang dipakai si pelakon. Pada sebuah tarian, busana tari mencerminkan identitas suatu daerah yang sekaligus mempertunjukkan pada tari itu dari mana tari itu berasal. Demikian pula dalam pemakaian warna busana. Warna primer disebut warna utama dan seringkali memiliki arti simbolis bagi masyarakat tertentu yang memakainya. Itulah tidak sembarangan kita bisa memberikan busana pada sebuah tarian. Oke, materi yang kita bahas pada hari ini cukup itu saja. Kalian kerjakan soal yang saya berikan, ada 5. Kalian tulis di buku tulis soalnya, lalu kalian jawab. Lalu setelah itu masukkan ke dalam Google formulir yang saya berikan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya berikan. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di semester selanjutnya. Mudah-mudahan kita cepat bertemu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.